2 juta, ini berapa Pak? 1 juta. 3 juta. Itu uang itu apa biasanya? Kalau banyak Saya ketua Baitul Mal. Oh. Di sini ada Baitul Mal. Oh. Jadi saya ketuanya. Saya memang dikumpulin orang zakat, uang zakat, infak, sedekah. Semua nafi. Semua nafi yang mau beramal. Jadi biasa kita bagikan, misal buat orang yang sakit nggak punya biaya, terus kadang ada anaknya sekolah nggak punya uang, minta ke Baitul Mal. Ini berapa Pak? Boleh? Kalau itu uang apa tuh Pak? Ini uang pribadi. Uang pribadi. 1 juta. Banyak juga ya? Uangnya ke 1 juta. Ya kadang kan kita buat makan, ya gitu loh. Kan bini datang seminggu sekali. Oh, Ya, jadi, Jakarta kalau ini. iya. Kok kamu ngomong lupa deh ah. Maaf. Teman-temannya. Pak Yasona, sesungguhnya para napi itu diperbolehkan untuk memegang uang tunai? Untuk sebatas untuk beli makanan, karena di sana kan menu makanan kita dari APBN itu kan cuma 15.000 lah, 17-15.000. Itu kan potong pajak lagi kalau orang mau tender sekitar begitu. Itu 1 hari, bukan satu. Jadi boleh dibayangkan kalau seperti Setnov kita kasih makan 15.000 1 hari, rasanya. Beli nasi goreng harga Dan 20.000. itu apa? Dan itu di situ ada orang-orang yang sudah ujur, punya kemampuan ini. Jadi makanya ada kita namanya koperasi. Jadi mereka memang bisa diperbolehkan memegang uang, untuk tapi jumlahnya sejumlah terbatas. tertentu. Nah, di beberapa lapas sekarang sedang kita terapkan, misalnya bukan di Cilegon, apa namanya ini, ada salah satu lapas, ada beberapa lapas yang cashless. Bersama dengan BRI misalnya, sudah uangnya bisa ditransfer keluarga di situ, nanti masuk ke koperasi kita. Oke, karena salah satunya perputaran uang untuk mencegah suap dan Ya, sebagainya. ya. Oke. Betul. Pak Yasona, Anda sudah dapat informasi lebih jauh dari KPK soal bagaimana modus permainan yang dilakukan Kalapas atau sipir-sipir yang lain mungkin? Jadi tadi Dirjen Pas ketemu dengan KPK di kantor KPK, menjelaskan berdiskusi ya, dan mereka menyampaikan beberapa rekomendasi, dan Dirjen Pas menyampaikan konsep revitalisasi yang sedang kita, sejak dia diangkat menjadi Dirjen 2 bulan yang lalu, saya sudah perintahkan untuk membuat program untuk itu. Beliau menyampaikan ke KPK dan sekarang sedang kita susun langkah-langkah selanjutnya untuk itu. Tapi untuk menutup sistem yang selama ini berjalan sehingga ini terjadi, jadi bolongnya itu di mana Pak? Bagaimana kemudian lazy boy, sofa semewah itu bisa masuk, alat-alat bisa masuk dari mana? Jadi kembali seluruhnya itu kepada integritas. Kembali kepada integritas seseorang. Petugas ini seharusnya kan mencari seorang kalapas untuk suka miskin dan lain-lain. Kalau semua punya integritas, saya tidak perlu sampai beberapa hari ini mikir berapa orang dari seluruh Indonesia untuk malam ini kita putuskan. Karena kita, dan bukan hanya lapas suka miskin yang potensial seperti ini. Mungkin lapas Cipinang, lapas Tanjung Gusta Medan. Ini harus harus dipimpin oleh orang yang betul-betul punya integritas tinggi. Anda sudah menunjuk 5 orang dan jadi Anda melantik 5-5-nya Anda copot juga? Sekarang 5-5 ini untuk dibawa kita rapatkan hari ini. Sebelumnya saya mau Pak, tadi Anda sebutkan lapas suka miskin, sebelumnya sudah Anda ganti 5. lapasnya 5? 5 yang orang yang Anda angkat juga? Ya tentunya saya dan angkat. Kemudian 5 Anda yang copot yang juga? Pertama saya belum angkat lah, tetapi waktu zaman saya sudah ada di situ. Ya, kemudian kita ganti karena terjadi kemudian peristiwa siapa itu? Gayus Tambunan yang pelesiran, kemudian terjadi lagi ada satu peristiwa yang saya sudah dapat informasi dan belum diketahui umum, saya langsung berhentikan dan non-job sampai 1 tahun, ganti, peristiwa Tempo ganti, ini baru beberapa waktu kita assess beberapa orang, waktu ini Wahid, ada 3 orang disodorkan nama, dari semuanya Wahid yang kepilih, dan saya khusus untuk lapas Sukamiskin, saya panggil di kantor saya
Saya kasih kamu kepercayaan saya untuk kamu memimpin lapas Sukamiskin dengan arahan yang begini, jelas. Baru 2 bulan, 4 bulan ya? Maret, 4 bulan. Sudah terjadi peristiwa. Makanya ini barangkali SOP yang dilakukan, SOP-nya sebenarnya sudah jelas. Oke, Pak. Misalnya kalapas ini neko-neko, kan ada di atasnya Kadifpas, ada di atasnya Kak Kanwil. Kak Kanwil kan kita perintahkan selalu mengadakan pengawasan internal, sidak. Berarti kan tidak berjalan. Pengawasan internalnya kan tidak berjalan. Makanya 2 tingkat di atas Kalapas, Kadifpas, Kak Kanwil saya berhentikan. Sekarang kita pikirkan lagi siapa yang menggantikan itu. Pak Yasona, tadi Anda sebutkan soal gazebo yang dibongkar. Kita punya video itu, kita akan tunjukkan ke pemirsa Mata Najwa. Itu kemarin ya Pak Yasona, dibongkar gazebo-gazebo, tapi sesungguhnya kan gazebo itu sudah ada di Lapas Sukamiskin sejak lama. Ya, jadi ini ada persoalan. Nanti kemarin saya dengan Patrice di ILC sudah dijelaskan. Jadi Lapas Sukamiskin itu tidak punya ruang penerimaan tamu. Jadi di sana ada 400 sampai 500-an orang. Dan itu napi tipikor ada yang dari Papua, dari Medan, dari seluruh Indonesia ditempatkan di situ. Kadang-kadang kalau hak seorang napi adalah dikunjungi keluarga. Karena ini menyangkut biaya yang mahal, kalau datang keluarga dari Medan ada 3, atau dari Papua, atau dari mana-mana, biasanya dari Jakarta naik mobil, atau dari Bandung naik mobil, datang ke sana. Kalau katakan 50 orang saja satu hari, kali 5, 250 orang, ya, datang satu hari, tempat tidak ada. Dulunya di Selasar, di mana-mana. Nah, sebelum saya jadi menteri sudah ada dibangun di sana untuk sekedar menerima tamu supaya jangan di Selasar, jangan di rumput atau dengan dan itu dibangun oleh negara? Tidak, itu persoalannya kan. Dibangun oleh orang-orang tertentu yang punya ada yang tek-tekan barangkali dibangun untuk oleh menerima napi untuk menerima tamu mereka, duduk keluarga. Bisa dibayangkan memang ya kalau pemilih datang ada yang sampai 10 orang, ada sampai 5 orang datang, tumpah anak istri, tidak ada tempat, mereka membuat itu. Jadi masing-masing napi, banyak napi yang kemudian membuat saung sendiri-sendiri. Iya, nah sekarang itu dibongkar, saya sudah memerintahkan Dirjen, per hari ini sudah dikirim konsultan, kita biaya kira-kira 1,5 sampai 2 miliar. Oke, dan baru dibongkar sekarang setelah sebelumnya itu diperbolehkan? Maksudnya bagaimana? Baru dibongkarnya gazebonya itu sekarang, Pak? Iya. Setelah sebelumnya diperbolehkan? Iya, karena barangkali itu tadi kalau ada tamu, ya mereka menerimanya di sana. Dulunya yang paling parah itu ditutup. Memang ini soal. Kadang-kadang sudah tidak ketemu istri sampai setengah tahun. Dia datang rindu dendam, gitu kan. Kadang-kadang ada yang membuat tutup-tutup lah kalau ketemu istri di situ. Dan itu kan gimana ya, manusiawi lah. Dan itu kemudian kita bongkar, tidak boleh ada. Baik. Nah sekarang terbuka itu, terbuka. Nah dengan peristiwa ini kita komit supaya jangan anggarkan oleh negara supaya memang yang biasanya taman itu udahlah kita tutup aja menjadi tempat pertemuan. Kita kembali setelah pariwara, masih ada beberapa video eksklusif lagi hanya untuk Anda pemirsa Mata Najwa. Pak Oce, apa kabar? Baik. Pak Oce, saya boleh tanya, itu tadi ada printer, berarti ada laptopnya Pak ya? Petugas, Siap. tolong ini dirapikan semua.